wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Episode 231. Gia dipikir masih gadis. Setelah urusan di restoran selesai, Arya dan Gia mampir sebentar ke sebuah toko roti. Toko Cantika, satu toko roti terkenal di daerah dekat apartemen. Rencananya hari ini Gia dan Arya akan mampir ke unit milik Siska, sesuai dengan yang wanita itu minta untuk keduanya berkunjung. Arya dan Gia juga sudah membawakan beberapa menu makanan untuk mereka makan bersama nantinya di apartemen Siska. Kebetulan tadi di restoran, jadi sekalian saja Gia membawakan beberapa menu yang memang Siska dan Bams suka. Roti bun kolkat sama keju buat aku jangan lupa ya, ucap Arya menggendong Argi di sebelah Gia. Udah, aku minta satu box buat kamu sama satu box buat dibawa ke tempat Siska. Arya mengangguk. Pria itu memilih menunggu di sebuah bangku yang memang disediakan di toko roti ini. Tempatnya memang tidak begitu besar dan megah layaknya toko roti dengan lambang kincir angin yang lebih modern. Tapi toko roti Cantika ini memang sudah ada sejak dulu, salah satu toko roti yang memang legendaris. Bangunannya saja tetap bergaya klasik, bahkan beberapa interiornya memang khas sekali dengan gaya-gaya zaman dulu. Tak lama, pesanan yang Gia pesan datang dan wanita itu segera membayarnya. Setelah transaksi selesai, Gia menghampiri Arya lalu menagajak suaminya untuk segera pulang. Kasihan juga Argi yang baru jalan 3 bulan harus ada di luar rumah lama-lama. Gak mau mampir kemana lagi, tanya Arya saat keduanya sudah ada di dalam mobil dan Gia mulai mengatur duduknya yang memangku Argi dengan tubuh yang sudah dilingkari sabuk pengaman. Enggak mas, langsung aja. Ini mau gantiin bajunya Azam juga soalnya, udah dipakai berapa jam ini, jawab Gia dan Arya hanya mengangguk. Pria itu kini fokus mengendarai mobilnya. Jarak antara toko roti dengan apartemen memang tidak begitu jauh, hanya butuh beberapa menit saja sampai keduanya kini tiba di basement apartemen. Gia keluar lebih dulu, membawa tas keperluan anaknya dan Arya membawa semua barang belanjaan yang tadi sempat ia beli serta makanan untuk dibawa ke unit Siska. Mau langsung ke unit Siska atau ke unit kita dulu? Tanya Arya sambil menekan tombol lift yang akan membawa ketiganya dari basement ke lantai 8. Ke unit kita dulu ya. Taruh roti kamu sama ganti bajunya si Argi dulu, kasihan dia sumpek. Ucap Gia membuat Arya mengangguk lalu mengusap pelan puncak kepala Gia sayang. Pintu lift terbuka, Gia melangkah lebih dulu dengan tangan Arya yang merangkul penuh posesif pinggang istrinya keluar dari dalam lift sampai pada depan pintu unitnya. Setelah memasukkan pin apartemen, keduanya masuk bersamaan. Gia masuk ke dalam kamar, sedangkan Arya melangkah lebih jauh, ke dapur. Jika Gia bergegas menggantikan pakaian untuk Argi juga dirinya lalu menyiapkan pakaian untuk Arya, berbeda dengan Arya yang menyimpan roti bun miliknya di dapur dan beberapa makanan yang sengaja ia bawa untuk stok makanan jika sewaktu-waktu dirinya lapar. Setelah dari dapur, Arya masuk ke dalam kamar, membuat Gia yang sudah menunggunya dengan gelisah menoleh. Gia bangkit dari sisi ranjang, mengatur bantal-bantal di samping kanan kiri Argi lalu berdiri di depan Arya. Loh, kenapa sayang? Tanya Arya pada Gia khawatir melihat banyaknya peluh yang ada di kening istrinya. Gia mengusap peluhnya berbarengan dengan tangan besar Arya yang juga ikut bergerak. Aku kebelet mas, bisa jagain Argi dulu? Atau kamu mau duluan ke unit Siska nanti aku susul? Biar aku yang bawa makanannya. Ya udah sana dulu, biar Argi aku yang jaga. Aku tunggu kamu aja, biar bareng naiknya. 1 lantai di atas kita kan? Tanya Arya dan Gia mengangguk. Duluan juga gak apa, nanti Siska yang kamu suruh samperin aku ke sini juga gak masalah, mas. Gia melangkah ke sisi nakas, meraih ponselnya lalu bersiap untuk masuk ke dalam kamar mandi. Sebelum benar-benar masuk, Gia berbalik badan lalu menatap suaminya sekali lagi. Mas. Kayaknya aku bakalan lama deh, duluan aja Gi. Sekalian kamu bisa ngobrol sama Bams, nanti minta Siska ke sini aja, biar ada yang bantu aku bawa makanannya. Ya,
ucap Gia membuat Arya menatapnya sejenak lalu mengangguk pelan. Ya udah kalau gitu, nanti aku kasih pin apartemen ke Siska ya. Aku tinggal duluan sama Argi. Gia mengangguk lalu segera masuk ke dalam kamar mandi. Ia sungguh sudah tak tahan, panggilan alam begitu mendesak menyerang perutnya. Jadi Gia masih di unit lo? Iya masih. Minggir dulu, gue mau pasang ranjangnya si Argi biar enak dia tidurnya. Ucap Arya pada Bams yang langsung sigap membantu Arya memasang ranjang portabel Argi di dekat sofa. Tak lama, Siska sudah keluar dengan pakaian yang lebih baik daripada sebelumnya. Wanita itu melangkah mendekati kedua pria yang kini lebih terlihat seperti pengasuh bayi saat sibuk mengurusi Argi. Arya, berapa tadi pin apartemen lo? Tanya Siska memasang sandal rumahannya dan siap untuk pergi menyusul Gia di lantai bawah. Nanti kamu sana aja dulu. Kamu tahu pin apartemen Arya? Tanya Siska menatap Arya dan Bams bergantian. Iya tahu, udah sana dulu. Nanti ucap Bams mengibaskan tangannya, meminta Siska keluar. Siska hanya mendengkus menanggapi ucapan Bams dan tindakannya. Terkadang Bams memang masih suka seenaknya. Iya ini juga mau pergi, awas kangen. Setelahnya Siska pergi, Bams hanya dibuat geleng kepala. Bagaimana tidak rindu jika kelakuan wanita itu selalu berhasil mengalihkan perhatiannya? Berbeda dengan Siska yang kali ini sedang menuju unit Gia sambil sesekali mengecek ponselnya untuk melihat pin yang akan dikirimkan Bams padanya, dan Gia yang masih bersiap di ruang tengah menata semua makanan yang akan ia bawa. Melihat jika semua makanan bisa ia bawa sendiri, Gia bersiap untuk pergi lebih dulu. Mungkin ia akan bertemu dengan Siska di tengah jalan menuju unit temannya itu. Gia membawa semuanya, memakai sandal rumahannya lalu keluar dari unitnya. Sejauh ini semua nampak baik-baik saja, hingga Gia berdiri di depan lift yang masih tertutup rapat. Gia menekan tombol dan menunggu sebentar. Hai, spontan Gia menoleh saat suara berat tepat ada di samping kanannya. Membuat Gia menaikkan salah satu alisnya karena melihat pria tersenyum padanya teramat ramah. Ya, tanya Gia karena ia tak ingat jika ia kenal dengan orang lain di apartemen ini. Kamu gak inget aku? Tanya pria itu membuat Gia menggeleng pelan dengan kening yang masih saling bertaut. Maaf, kita saling kenal sebelumnya. Tanya Gia lagi sesekali matanya melirik lift yang sampai sekarang belum juga terbuka, membuatnya jadi sedikit khawatir. Sang pria dengan senyum dan kepala menggeleng makin membuat Gia bingung. Pasalnya, pria yang kini Gia lihat begitu rapi, jas hitam yang menutupi kemeja putih tanpa dasi dan dua kancing teratas yang terbuka, celana panjang bahan dan sepatu semi-formal, menenteng kunci mobil dengan tatanan rambut rapi. Sungguh, Gia merasa tak pernah mengenal pria ini. Serius kamu gak kenal aku? Gak ingat? Tanya pria itu tak percaya makin membuat Gia meringis pelan. Oke, lupain. Jadi, aku yang tinggal di unit ini 418, Bagas. Remember me? Tanya pria itu membuat Gia tak sengaja mundur satu langkah dari posisi sebelumnya dan menatap pria bernama Bagas itu tak percaya. Penampilannya berbeda dengan yang terakhir kali ia lihat. Gimana? Sudah ingat? Tanya Bagas membuat Gia mengangguk pelan. Sudah. Baguslah. Bagas menatap yang ada di tangan Gia. Beberapa kantung makanan membuat Bagas kembali mendongak menatap Gia dengan senyum jenaka. Kapan-kapan boleh dong aku makan malam di unit kamu? Kayaknya selera kita sama. Makanan Indonesia asli. Terbukti dari restoran yang kamu pilih. Ucap Bagas menunjuk kantung yang Gia bawa dengan ujung dagunya. Kaget Gia lagi dengan pandangan turun ke bawah menatap bungkusan dari makanan yang ia bawa dari restoran milik Arya tadi. Belum sempat Bagas kembali bicara, pintu lift kembali terbuka. Keduanya kompak menoleh dengan tubuh yang saling berhadapan. Seorang keluar dari dalam lift, menatap Gia dan Bagas bergantian lalu menarik tangan Gia cepat. Udah mau ke unit gue? Baru mau gue jemput. Iya, jawab Gia cepat. Keduanya sudah masuk ke dalam lift tapi Bagas masih bergeming di luar lift tersebut. Lo, ikut gak?
Gue buru-buru, tanya Siska sama persis seperti bagaimana Siska saat bertahan hidup di klub dulu. Bukannya menjawab, Bagas malah merogoh saku celana bahannya, memajukan satu kakinya demi menahan pintu lift agar tidak tertutup. Gia, boleh minta nomor handphonenya? Tanya Bagas membuat Gia menatap Siska dan sebaliknya pun sama. Siska tahu Gia tak akan menjawab, jadi wanita itu menggeser paksa kaki Bagas yang menahan pintu lalu menekan tombol untuk menutup pintu cepat. Gia wanita bersuami, gak usah gila lo, minta nomor handphonenya kalau masih mau hidup. Setelahnya, pintu lift tersebut tertutup, meninggalkan Bagas yang masih betah berdiri di depan lift dengan tangan mengantung memegang ponselnya sendiri. Senyum di wajahnya masih mengembang sempurna, seolah kalimat Siska tak ada pengaruhnya sama sekali untuk pria itu. Istri dari seorang pria? Segadis itu dibilang istri? Dia bercanda, gumam Bagas tertawa pelan lalu mengetukkan ujung ponselnya di keningnya sambil menggeleng. Senyummu Gia. Duh, bikin gila aja, sambungnya kembali mengulas senyum. Perempuan penghangat ranjang episode 232, si posesif Mas Arya. Kata Siska, kamu dideketin cowok tadi itu benar? Pertanyaan Arya saat Gia baru saja selesai membasuh muka sepulang dari apartemen Siska membuat pergerakan Gia yang hendak mengeringkan wajahnya terhenti. Gia menoleh pada Arya lalu mengangguk. Bukannya tadi udah dibahas ya, Mas? Tanya Gia lembut. Wanita itu kembali masuk ke dalam kamar mandi, meletakkan handuk yang ia pakai pada gantungan kecil di dalam kamar mandi lalu kembali keluar. Saat ia keluar, Arya masih setia memperhatikan semua gerak-gerik Gia, mulai dari keluar kamar mandi, melangkah mengambil baju tidur di dalam lemari, melangkah ke meja rias hingga Gia ingin mengganti pakaiannya pun, Arya masih menatapnya. Kenapa sih Mas, liatin akunya begitu banget? Gak mau cuci muka dulu? Tanya Gia dan Arya tak menjawab, pria itu masih bergeming, terus memperhatikan istrinya yang kini mulai membuka pakaiannya. Gia sempat melirik Arya sekilas, pria itu masih tetap diam, duduk di tepi ranjang dengan pandangan fokus pada dirinya, atau mungkin, tubuhnya. Mas, aku mau kamu. Arya memotong ucapan Gia, secepatnya membuat Gia menoleh pada Arya yang kembali membuka mulutnya. Sekarang. Hah, kaget Gia tak paham saat piyamanya sudah melekat di tubuhnya tapi belum ia kancingkan. Arya tak menjawab, pria itu malah berdiri, mengayunkan kakinya mendekati Gia dan berhenti tepat di depan sang istri. Aku mau kamu, malam ini, ulang Arya lembut. Tatapannya tertuju lurus pada Gia dengan tangan yang mulai menyingkap piyama yang Gia pakai hingga salah satu sisi piyama itu terbuka dan menampilkan pundak mulus Gia. Mas, panggil Gia tapi Arya hanya menaikkan salah satu alisnya sambil terus membuka piyama yang Gia pakai. Kini malah kedua pundak istrinya mulai nampak. Apa? Tanya Arya akhirnya saat melihat Gia menggigit bibirnya ragu, bahkan nada suara Arya terdengar lembut. Bersamaan dengan itu, tubuh Gia diputar, membelakangi Arya dan dengan mudah Arya melepas piyama yang Gia pakai. Kamu gak jawab, jadi aku anggap kamu mau. Kalaupun kamu enggak mau, aku akan tetap minta. Aku rindu, bisik Arya yang kini mulai menarik pelan pinggang Gia dengan satu tangannya melingkar di perut hingga kini posisi Arya memeluk Gia dari belakang. Gia tetap diam, menerima semua sentuhan yang suaminya lakukan. Apalagi saat posisi wajah Arya ada di sisi kirinya, menghidu aroma tubuhnya dari pipi, leher hingga berakhir di tengguk belakangnya, membuat gigitan pada bawah bibir Gia makin kuat. Sentuhan suaminya begitu lembut, tapi terasa liar. Entah keahlian apa yang Arya punya, tapi hanya karena sentuhan, Gia bisa dibuat lumpuh begini. Cowok tadi pegang kamu gak? Tanya Arya menyusuri perut Gia yang polos dengan tangan besarnya dari belakang membuat kepala Gia mendongak dan jatuh pada pundak suaminya. Jawab Gia, tekan Arya tepat di sisi telinga kirinya. Bahkan Gia dihadiahi sedikit gigitan kecil pada telinganya, membuat wanita itu sedikit mengerang lalu menggeleng pelan. Cuma minta nomor handphone kamu doang,
Tanya Arya lagi dan Gia kembali mengangguk lemah. Gia jika ada di situasi seperti sekarang, kadang otaknya tak lagi bisa berpikir benar. Yang ada hanya, bagian mana lagi yang akan disentuh oleh suaminya, dan tindakan apa lagi yang akan suaminya lakukan untuknya. Mas, kita ngapain? Tanya Gia ketika Arya menyingkirkan rambut Gia dari lehernya, membuat bagian tubuh yang satu ini terbuka dan mempermudah Arya bermain. Bercinta, bisik Arya membuat Gia menelan abis air liurnya yang ada kemudian menahan tangan suaminya yang hendak turun dari perut dan menyusup ke dalam celana yang ia pakai. Kenapa? Tanya Arya saat tangannya ditahan Gia. Tapi bukan berarti satu tangannya yang ada di bagian tubuh lain ikut berhenti, bahkan bibirnya hanya berhenti saat ia bicara, dan setelah selesai, bibir itu kembali berkelana di leher jenjangnya, yang kalau kata Arya, leher terindah milik Gia. Enggak apa, cuma Argi masih di ranjang kita, Mas. Arya melirik sekilas, benar, anaknya ada di atas ranjang mereka. Tak mau membangunkan Argi, Arya beralih menciumi tengkuk Gia hingga pada wajah dan berakhir di bibir. Saat bibir keduanya saling bertaut, Gia dapat merasakan jika tubuhnya terangkat. Segera ia mengalungkan tangannya pada leher Arya dan menyamankan tubuhnya yang digendong ala bridal style. Arya tak melepas pagutannya, masih bertahan sambil berjalan ke arah kamar sebelah. Arya melepas sebentar tautan bibirnya, tapi tak sama sekali menjauhkan bibirnya dengan bibir Gia. Buka pintunya, pinta Arya pada Gia yang langsung dituruti. Gia membuka dengan satu tangannya, sedangkan Arya kembali menyerang bibir istrinya. Saat pintu terbuka, Arya membawa tubuh istrinya masuk dan menutup pintu dengan kakinya. Tak mau membuang waktu, Arya segera meletakkan tubuh Gia di atas ranjang lalu menatap istrinya lebih dulu setelah pagutan mereka terlepas. Aku gak pernah suka kamu dideketin cowok, kalau sekali lagi dia ganggu kamu, kamu harus bilang sama aku. Paham, ucap Arya menyurusi wajah Gia dengan satu tangannya hingga berhenti tepat di dua gunung kembar istrinya dan Gia mengangguk. Iya, jawab Gia lemah dengan pandangan berkabut, sama layaknya Arya. Jangan bahas dia, aku mau kamu. Malam ini, Bunda Gia punya ayah Arya dulu, Argi nanti. Setelahnya, bibir keduanya kembali menyatu, bukan hanya kecapan bibir yang terdengar, suara sahut menyahut antara Gia dan Arya yang meneriaki nama masing-masing pun terdengar. Penyatuan kali ini membuat Arya merasa lega, ia yang hanya boleh memiliki Gia. Tak ada pria lain, tak ada orang lain, hanya dia dan harus dia. Gia mengusap pelan rambut tebal Arya. Mood suaminya ada pada mode manja. Entah karena apa, Arya tak mau ditinggal. Terpaksa Gia membawa Argi ke kamar sebelah, tempat di mana keduanya habis bergulat dengan panas dan berpeluh. Sayangnya, Argi tetap tidur di boks bayi. Arya tak mau diganggu kedekatannya di atas ranjang bersama Gia. Kepala Arya tidur di paha, wajahnya menghadap ke perut Gia dengan posisi Gia yang sedang duduk sambil bersandar di kepala ranjang. Dia ganteng gak? Gia yang sedang bermain ponsel untuk mengunggah foto si kecil pun menoleh pada Arya yang masih tidur di pahanya. Ia merasa seperti suaminya bicara tapi tidak jelas apa. Apa mas? Tanya Gia menyingkirkan ponselnya dari atas kepala Arya dan menatap suaminya itu dengan salah satu alis yang ia angkat. Arya tak menjawab, hening. Gia pikir, Arya sudah tidur, jadi mungkin tadi mengigau. Tapi tidak, saat bibir Arya bergerak di perutnya sambil menggigit dengan bibir luarnya, tidak sakit, malah geli. Mas ngapain? Tanya Gia sedikit mundur yang padahal itu hanya sia-sia karena tubuhnya tak sama sekali membentangkan jarak dengan Arya sekalipun ia mundur. Arya mendongak, menatap Gia dengan teduh lalu satu tangannya bergerak mengusap kening Gia yang tertutup rambut dan ia selipkan rambut itu di balik telinga Gia. Cowok itu ganteng? Tanya Arya membuat Gia diam dengan mata mengerjap pelan menatap suaminya. Arya berdecak, mengubah posisi tidurnya jadi terlentang dengan tetap paha Gia yang menjadi bantalannya. Cowok tadi, yang ketemu kamu dan Siska di lift, ganteng?
Tanya Arya pelan, matanya fokus menatap langit-langit kamar sambil membayangkan apa saja interaksi yang dilakukan Gia dan pria itu. Apalagi tadi Siska bilang jika pria yang menggoda Gia masih muda, rapi dengan setelan jas dan kemeja, kalau tidak tampan pasti tidak mungkin, pikir Arya. Gia mengulas senyum, menyentuh kembali rambut tebal Arya dan menyelipkan jari jemarinya di antara helaian rambut Arya lalu mengetuk dahi Arya dengan satu jari. Yang kamu pikirin itu apa sih, Mas? Keningnya sampai berkerut gini. Tanya Gia tak menjawab pertanyaan dari Arya membuat pria itu menatap Gia malas begitu lama. Gia paham akan tatapan suaminya pun tertawa renyah. Meski tak bisa tertawa sepuasnya karena sang anak tidur, Gia kembali mengulas senyum. Mas, aku harus bilang apa? Laki-laki diciptakan untuk disebut ganteng atau tampan, dan wanita cantik, ayu dan anggun. Kamu mau aku bilang dia cantik? Jelas aku bohong, Mas. Arya berdecak, kembali menatap langit-langit kamar tapi kini kedua tangannya ia lipat di depan tubuhnya. Ganteng mana sama aku? Tanya Arya membuat Gia kembali terkekeh tapi Arya tak peduli, ia ingin tahu, siapa yang lebih tampan. Gak perlu ditanya, aku ini istri kamu, jelas aku lebih milih memuji suami aku ketimbang memuji pria lain. Selain memuji suami nambah pahala, kenyataannya, kamu memang lebih tampan Mas. Tuh lihat Argi, mungkin Argi kecil itu ya kamu pas kecil. Ganteng banget. Seketika perasaan cemburu yang sejak tadi menyisip di hatinya menguap, senyum di bibirnya kembali terlukis membuat pria itu bangkit dan duduk dengan cepat di depan Gia. Serius? Kamu pernah lihat aku bohong, Mas? Tanya Gia dan Arya menggeleng. Ya udah, kalau gitu sekali lagi ya. Apanya? Main donat sama balon, ucap Arya dengan senyum penuh arti, yang belum sempat Gia jawab. Tubuhnya kembali dibaringkan dan posisi Arya kembali di atas tubuh Gia. Maas, rengek Gia tapi tak dipedulikan Arya. Salahkan Bagas, kenapa menggoda Gia? Arya jadi terus ingin menghangatkan ranjangnya. Biar saja, biar Gia terlihat sudah seperti istri, atau ibu-ibu sekalian. Biar orang tahu, Gia bukan gadis lagi. Perempuan penghangat ranjang episode 233. Cemburu menguras hati Mas Arya. Mas, nanti aku main ke unit Siska boleh? Arya yang tengah asik menciumi putranya berhenti, menatap aneh pada istrinya yang kini tengah asik mengoles selai di atas roti yang sudah Gia panggang lebih dulu. Merasa tak mendapat jawaban dari sang suami, Gia mendongak, menatap suaminya yang hanya diam sambil menatapnya lurus-lurus, membuat Gia mengangkat salah satu alisnya lalu menatap dirinya sendiri bingung. Karena tak mendapat hal aneh dari dirinya sendiri, Gia kembali mendongak dan menatap Arya heran. Kenapa sih, Mas? Ada yang aneh dari aku? Baju aku atau rambut? Atau? Enggak, singkat, padat dan Gia tak tahu maksud suaminya ini apa. Enggak dalam artian menjawab pertanyaan yang mana, yang pertama atau yang kedua. Bingung. Nggak apa, nggak ada yang aneh. Terus kenapa liatin aku sebegitunya sih? Kayak baru lihat aku aja. Arya tak menjawab. Pria itu memilih mengambil jus jeruk miliknya lalu menghabiskan setengah dari isi yang ada. Pagi-pagi begini Arya sudah dibuat gerah. Rasanya Arya ingin kembali pergi ke dalam kamar mandi. Ia ingin mandi. Atau mungkin, berendam. Mas, sarapan dulu. Sini. Argi biar sama aku. Gia meletakkan sepiring roti dengan selai yang Arya minta. Pagi ini Arya melarang Gia memasak, alasannya tentu karena tadi malam mereka begitu bekerja keras hingga Arya tak mau Gianya kecapean. Sini, Argi sama bunda dulu yuk. Biar ayah sarapan dulu, ayah mau kerja. Ucap Gia mengulurkan tangannya hendak meraih Argi dari gendongan Arya tapi tak direspon oleh pria itu. Arya masih bisa menggendong Argi, karena kali ini sarapannya adalah roti bakar saja. Arya memilih meraih satu roti, menyelipkan di antara bibirnya lalu berdiri sambil menggendong Argi. Pria itu berlalu begitu saja dari hadapan Gia membuat wanita itu melongo. Mas, sarapan dulu, ini malah duduk di balkon.
Kalau nanti telat gimana? Tanya Gia mengikuti Arya pergi ke arah balkon dekat dengan dapur dan bersandar di ambang pintu, sedangkan Arya sudah duduk dengan posisi argi yang ia hadapkan ke dalam tubuhnya. Arya melirik Gia yang masih betah di sana lalu membuang muka ketika Gia mengulas senyum yang Arya tahu senyum pura-pura. Pengen banget aku ngantor hari ini, tanya Arya datar sambil kembali memasukkan potongan roti yang masih tersisa setengah di tangannya tanpa menoleh pada Gia. Gia mengangguk. Saat ia sadar jika Arya tak akan melihat apa yang ia lakukan, Gia kembali menarik napas dan maju untuk bersandar pada pembatas balkon. Tubuhnya kini ia hadapkan pada Arya dan punggungnya bersandar pada batas balkon. Ya kalau enggak ngantor mau ngapain mas? Bukannya hari ini masih hari kerja ya? Tanya Gia sambil mengusap punggung Argi yang masih dalam dekapan hangat ayahnya. Arya mendengkus mendengar jawaban istrinya. Bagi Arya itu semua bisa diatur. Arya pimpinannya, mau ia masuk atau tidak, semua itu tidak jadi masalah. Aku gak jadi ngantor, mau di sini aja, nemenin Argi main. Gia mengerutkan keningnya dalam. Ia tetap menatap Arya tanpa bicara, membuat Arya balas menatapnya juga tapi pria itu membalas dengan salah satu alis yang ia angkat naik. Kenapa liatin aku begitu? Gak suka suaminya tetap stay di rumah? Maunya si Bagas-Bagas itu? Tanya Arya yang tiba-tiba saja nada bicaranya sedikit meningkah dan lebih terlihat jika suaminya itu tak suka saat mengatakannya. Loh, kenapa jadi Bagas sih, Mas? Kamu ini kenapa sih? Tanya Gia lembut. Wanita itu beralih mengambil Argi yang sedang mendekap ayahnya dan kini Gia menepuk bokong anak itu yang ternyata masih mengantuk. Tubuh Gia bergerak ke kanan dan ke kiri, mencoba untuk menenangkan Argi yang mulai meresapi rasa kantuknya, sedangkan Arya memilih untuk bangkit dengan sedikit mendorong kursi yang pria itu duduki lalu menarik kasar dasi yang ia pakai. Melihat suaminya pergi begitu saja dengan wajah kesal yang teramat sangat, Gia menyusul. Arya ada di dalam kamar, membuka kembali ke meja kerjanya, melangkah ke lemari pakaian dan mengambil acak baju kaos yang ia lihat pertama kali, tak peduli dengan caranya mengambil pakaian di dalam lemari itu membuat beberapa pakaian yang lain jadi berantakan. Loh, beneran gak ngantor? Tanya Gia sekali lagi dan Arya masih tetap tak menjawab. Gia hanya menatap setelahnya, tak banyak berkomentar kala tatapan tajam suaminya begitu menusuk membuat ia memilih diam daripada menjadi masalah untuk keduanya. Arya mengganti pakaiannya. Setelahnya ia merebahkan dirinya kembali di ranjang dengan satu lengannya yang ia gunakan untuk menutupi wajahnya. Gia hanya bisa menghela napas berat, entah kenapa suaminya jadi tiba-tiba bertingkah aneh begini. Merasa Argi sudah lelap, Gia menidurkan anaknya di boks bayi dekat dengan ranjang tidurnya bersama Arya. Setelah menidurkan Argi, Gia sempat melirik Arya yang masih pada posisinya. Tak mau mengganggu suaminya, Gia memilih keluar kamar. Pintu kamar Gia tutup setengah. Setelahnya wanita itu memilih untuk ke meja makan. Mendengar suara pintu ditutup, Arya membuka mata, menjauhkan lengannya yang menutupi wajah lalu melirik boks bayi lebih dulu. Argi ada di sana, dan kembali menoleh pada pintu yang hanya ditutup setengah. Arg, Arya bangkit, menendang selimut yang sudah terlipat rapi di ujung tempat tidur lalu duduk dengan kaki menyentuh lantai. Kedua sikunya bertumpu di lutut, dengan telapak tangan yang ada di antara pelipisnya, menyibak sedikit rambutnya naik. Bisa-bisanya gak paham maksud suami, keluh Arya sekali lagi menatap kesal pada pintu coklat kamarnya dengan Gia. Ingin keluar menyusul Gia tapi gengsi, tapi jika dia tetap ada di kamar, mau berbuat apa? Ponselnya ada di meja makan tadi, ia lupa membawanya saat ia marah. Kini di kamar, ponsel tak ada, laptop apa lagi? Arya bangkit, melangkah mondar-mandir beberapa kali. Pria itu sedang menimbang apa ia harus keluar untuk mengambil ponselnya atau tidak. Tapi jika ia keluar dan ada Gia di sana, mau bilang apa dia? Setelah berpikir beberapa lama, Arya berdecak dan memutuskan untuk keluar saja. Arya sudah memutuskan untuk tak mengajak Gia bicara saja jika ia dan Gia berpapasan nanti. Biar saja, biar istrinya itu tahu jika ia sedang kesal padanya.
Baru saja Arya berbalik badan untuk menuju pintu keluar, pintu lebih dulu terbuka menampilkan Gia yang sama terkejutnya saat ia juga terkejut menatap Gia yang baru saja masuk. Mas. Arya membuang muka, ia mau menunjukkan pada Gia jika ia marah. Ponselnya ada di meja makan tadi, jadi aku. Makasih. Arya meraih begitu saja ponsel yang Gia ulurkan, lalu berlalu keluar melewati Gia. Bahkan pundak Arya sedikit menyenggol pundak Gia hingga Gia menatap tak percaya pada suaminya sambil memegang pundaknya. Tatapan Gia masih tertuju pada Arya yang kini sudah duduk di ruang tengah dengan sebuah remote TV di tangan pria itu. Gelengan kepala Gia lakukan lalu mencoba untuk kembali sabar. Dalam benak Gia, ia hanya menanamkan jika suaminya sedang PMS saja, makanya menjadi emosian dan menyebalkan begini. Tak mau mengambil pusing soal Arya, Gia kembali ke dapur. Kali ini wanita yang nyatanya sudah jadi ibu dari satu anak dan masih dianggap gadis oleh tetangga apartemennya itu membereskan sampah-sampah yang ada di dapur. Salah satu keharusan untuk Gia adalah membuang sampah-sampah sisa tadi malam di pagi hari, saat wanita itu melewati Arya dari belakang sambil membawa kantung sampah hitam, Arya masih tidak peduli. Tapi saat melihat Gia sudah berdiri di rak sepatu dengan tangan yang memegang plastik sampah, Arya bangkit dengan cepat. Pria itu bahkan datang tepat waktu saat tangan Gia sudah menarik kenop pintu untuk membukanya. Tangan Arya menahan hingga pintu kembali tertutup. Kemana? Tanya Arya dengan nada menyebalkan di telinga Gia, membuat wanita itu memejamkan matanya lalu menarik napas dalam. Setelah ia lebih tenang, Gia membuka matanya lalu menunjuk kantung sampah yang ia bawa dengan lirikan matanya. Arya ikut menatap apa yang Gia tunjukkan lalu menaikkan salah satu alisnya. Buang sampah? Tanya Arya dan Gia mengangguk. Kalau suami nanya itu dijawab, Gia. Astaga, suami aku kenapa sih? Dumel Gia dalam hati tapi lagi-lagi semua kalimat itu hanya sampai di dalam hatinya dan ia lagi-lagi menarik napas dalam sebelum menjawab pertanyaan sang suami. Iya mas, mau buang sampah. Kalau disimpan juga gak ada manfaatnya, malah bau nanti ruangannya. Kenapa, mas mau ikut? Tanya Gia lembut, sangat lembut, seperti sedang bicara dengan anak kecil. Arya menatap sekali lagi kantung sampah yang Gia bawa lalu mengangguk dengan satu tangan memegang dagunya. Boleh, siapa tahu aku nanti ketemu si Bagas-Bagas itu, biar sekalian nanti aku bantu dia buat buang dirinya sendiri. Biar dia sadar kalau dia itu sampah masyarakat. Gia diam, menatap suaminya dalam membuat Arya ikut menatap Gia dengan alis yang menukik tajam. Kenapa kamu liatin aku begitu? Tanya Arya dan Gia menggeleng. Gak, akhirnya aku tahu. Gia membuka pintu dan kembali ditahan oleh Arya hingga kini Gia kembali menatap suaminya. Tahu apa? Tanya Arya dengan dagu yang ia angkat sekilas, seolah menantang Gia soal tahu yang istrinya Katana. Ya tahu, kamu uring-uringan pagi-pagi, gak jadi ngantor juga minta antar aku buang sampah karena cemburu sama Bagas? Iya kan? Tanya Gia skakmat buat Arya yang langsung diam mengatupkan mulutnya rapat-rapat, membuat Gia mengulas senyum miring lalu menggeleng. Minggir, aku cuma buang sampah di ujung lorong, enggak sampai lewat lift. Setelahnya Gia mendorong Arya menjauh hingga pria itu hanya bisa berdiri di ambang pintu menatap Gia yang pergi dengan sekantung sampah di tangannya. Perempuan Penghangat Ranjang episode 234. Bagas pria nekat. Arya terus mondar-mandir di ruang tengah. Kakinya kembali melangkah ke arah pintu utama lalu membukanya. Hanya kepala Arya saja yang melongok keluar, menoleh kanan-kiri lalu kembali menarik masuk ke dalam apartemen walau pintu masih ia buka lebar-lebar. Kedua tangan kekar berototnya kini nampak jelas memunculkan urat-urat di tangannya. Hal itu disebabkan karena Arya memegang kedua kusen pintu di sisi kanan dan kiri. Terus ngapain diam di sini? Gerutunya sendiri lalu kembali masuk mengacak rambutnya yang tebal sambil mendorong pintu dengan kakinya hingga tertutup. Tapi baru saja 2 kali melangkah, kakinya sudah kembali berhenti lalu berbalik badan menatap pintu tak berdosa di depannya.
Alah, persetan. Kalau seandainya didimin aja, yang ada itu cowok mikirnya bener Gia masih gadis gimana? Gak bisa dibiarin lah. Arya memilih mengambil sandal rumahannya, memakainya dengan buru-buru lalu melangkah buru-buru keluar dari unit apartemennya. Langkahnya yang tadi buru-buru makin lambat ketika ia hendak sampai di persimpangan lorong. Arya makin memelankan langkahnya ketika mendengar suara dari balik dinding di depannya. Iya, udah lama gak kelihatan. Biasanya tiap hari ya ketemunya. Kening Arya mengkerut, kedua telapak tangannya mengepal saat ia mengenali suara di balik dinding tersebut. Suara Gia, bicara dengan siapa istrinya? Dan, membahas soal lama tidak berjumpa. Hei, apa baru saja Gia tengah bicara dengan si Bagas tak tahu malu itu? Iya, biasanya suka ketemu di minimarket bawah kan ya? Suara laki-laki membuat Arya makin yakin jika itu adalah Bagas yang dibahas Siska tadi malam. Cih, Arya membuang muka, pria itu ingin segera menghampiri istrinya tapi kakinya serasa berat menahannya, memintanya untuk lebih lama bertahan untuk menunggu hal apa lagi yang akan istrinya lakukan dengan pria itu. Iya ya, saya lupa. Ya udah kalau begitu saya duluan, anak saya tadi tidur. Kasian kalau bangun nanti ayahnya bingung. Ayah, kok Gia ngaku udah punya suami, gumam Arya pelan pada dirinya sendiri. Karena saking sibuknya Arya menebak-nebak segala kemungkinan yang ada, pria itu sampai tak sadar jika obrolan yang Gia lakukan dengan seorang pria misterius itu telah usai. Bahkan hingga Arya kembali ingin memajukan tubuhnya untuk mendengar percakapan selanjutnya, pria itu malah harus dibuat terkejut akan kehadiran Gia yang tiba-tiba. Mas. Kamu ngapain, Mas? Arya menoleh ke kanan dan kiri, menatap ke lorong yang ada di belakangnya lalu menggeleng. Semua gerakan yang Arya lakukan bisa Gia nilai jika pria itu tengah salah tingkah akibat tertangkap basah akan dirinya. Mas, panggil Gia lagi membuat Arya menoleh, kali ini dengan satu tangan menggaruk alisnya lalu bibir bawah yang dengan sengaja pria itu gigit, membuat penampilan Arya benar-benar kentara sebagai pengutit istrinya. Kamu kenapa sih, Mas? Mau kemana? Kok di sini? Tanya Gia sekali lagi sambil menahan senyum yang ingin sekali Gia kembangkan tapi takut jika nanti suaminya malah tersinggung. Mendapat pertanyaan, mau kemana, dari istrinya, Arya tiba-tiba mendapat ide yang bagus untuk alasan dirinya. Oh, aku mau ke bawah, beli rokok. Gia menatap Arya dengan wajah biasa saja tapi dengan salah satu alis yang ia angkat, membuat Arya makin merasa di pojokan hingga pria itu sedikit mundur lalu melengos ke kiri Gia untuk pergi. Setelah Arya pergi dan sampai di depan lift, Gia masih setia menatap pria itu, menatap punggung suaminya yang tegap dengan tangan yang sibuk menggaruk tengkuknya. Senyum Gia mengembang saat suaminya sudah masuk ke dalam lift hingga keduanya saling beradu pandang. Entah karena salah tingkah atau karena Arya yang sedang buru-buru, pria itu dengan panik menekan tombol untuk menutup pintu lift cepat-cepat, membuat Gia yang melihat tingkah aneh suaminya itu terkekeh pelan dengan kepala menggeleng. Suara kekehan Gia rupanya menggudang seseorang yang sedang melangkah makin dekat dengannya, atau lebih tepat ke arah lift, penasaran. Happy banget pagi-pagi. Gia dengan cepat menoleh. Mungkin hari ini akan Gia lingkari di kalender jika ini hari sialnya. Orang ini yang membuat dirinya dan Arya bertengkar. Dan kini orang ini muncul lagi, untung Arya sudah pergi. Permisi, saya duluan. Gia menganggukkan kepalanya sekilas lalu melangkah tanpa menatap orang yang sedang menatapnya. Tapi baru saja Gia melewati pria itu tepat membelakangi punggungnya, suara orang itu membuat Gia terpaksa berhenti dan diam sejenak. Buru-buru banget, kita bisa ngobrol dulu padahal bubur ayah di seberang apartemen ini ternyata enak loh. Gia tersenyum, wanita itu membalik tubuhnya lalu menyentuh punggung tegap pria yang baru saja mengajaknya untuk sarapan bersama. Satu jari telunjuk Gia menyentuh punggung pria itu hingga sang pria pun mengulas senyum yang sama dengan seperti yang Gia lakukan padanya. Jadi gimana, mau, tanya pria itu masih percaya diri dan Gia tetap tersenyum.
Maaf sebelumnya, mungkin Anda salah paham dengan saya, tapi apa yang teman saya Katana tadi malam itu benar, saya wanita bersuami. Gia mengangkat tangannya, menunjukkan salah satu jarinya yang dilingkari cincin pernikahan dirinya dan Arya. Maaf, saya benar-benar sudah punya suami, ucap Gia sekali lagi sambil menurunkan tangannya dengan senyum yang masih tetap bertahan di bibir indahnya. Bagas, pria itu nampak tak sama sekali terganggu dengan apa yang Gia katakan. Kedua tangannya malah sibuk ia masukkan ke dalam saku celana bahannya lalu menatap Gia lurus-lurus. Cincin bisa dibeli sendiri. Kalau saya tantang kamu aja gimana? Kalau kamu benar sudah punya suami, bisa saya main ke apartemen kamu? Tanya pria itu membuat Gia menatapnya dengan mata memicing curiga. Bagas tertawa pelan, Bukan begitu maksud saya, hanya untuk memastikan saya harus maju atau mundur. Buat apa? Ini semua sudah jelas bukan? Bahkan saya sudah punya anak. Gia kembali menegaskan, mengatakan bukan hanya punya suami, tapi ia juga sudah punya anak. Dan dengan itu, Gia harap ucapan pria tadi itu tidak sungguh-sungguh. Kalau saya tetap ingin bertemu mereka untuk sekedar memastikan saja bagaimana, tanya pria itu ngotot dan Gia hanya bisa memejamkan matanya. Ada apa sih dengan orang-orang? Pikir Gia bingung. Saya bicarakan dulu sama suami, apapun itu, suami saya perlu tahu. Dan satu lagi, saya tetap tidak menerima tamu jika suami saya tidak ada, dan... Oke, Sabtu besok kita dinner. Saya akan bawakan menu makanannya. Salam buat suami kamu. Itu juga kalau ada. Dan jangan coba-coba untuk menyewa kekasih bayaran Anggiana. Apalagi tadi apa? Anak, oh. Sungguh untuk yang itu saya benar belum bisa percaya. Dipaksa pun, saya masih ragu. Bagas menatap jam di tangan kirinya sekilas. Sepertinya orang ini buru-buru. Oke, sampai Jumat Sabtu. Sekarang saya harus segera pergi. Selamat pagi Anggiana, ucap Bagas yang di akhir kalimatnya sengaja mengedipkan matanya pada Gia membuat Gia menatap pria itu tak percaya. Setelah Bagas berbalik badan menuju lift, Gia pun melakukan hal yang sama. Bedanya hanya pada Bagas mengulas senyum sambil diam-diam terus memperhatikan Gia dari pantulan pintu lift, dan Gia sibuk menggerutu akan kelakuan makhluk Tuhan yang satu itu. Cowok gila? Udah dibilang punya suami, masih juga nekat. Cincin ini apa kurang? Mesti banget gitu Mas Arya aku iket nih di tubuh aku biar orang percaya kalau aku udah nikah? Atau muka dia aku tato di jidat? Aneh, dumel Gia sambil memainkan cincin yang ada di jari manisnya sampai langkahnya masuk ke dalam unit apartemennya. Perempuan penghangat ranjang episode 235. Arya yang lemah. Mas, aku mau bicara sebentar. Bisa? Baru saja Arya masuk ke dalam apartemen mereka, suara Gia yang ada di ruang tengah dengan Argi dalam gendongan istrinya membuat langkah kaki Arya terhenti. Terlebih, kini kepala pria itu menoleh ke arah Gia dengan salah satu alis yang ia angkat. Gia menepuk sisi sofa, mengisyaratkan Arya untuk ikut duduk bersama dirinya di sana. Paham akan maksud Gia, Arya menurut walau mulutnya tetap terkatup tanpa suara. Setelah Arya duduk, Gia memiringkan tubuhnya, menatap Arya dari atas hingga bawah. Berkeringat, pria ini dari mana? Tadi katanya hanya pergi ke minimarket apartemen, kenapa jadi berkeringat seperti abis olahraga begini? Kok keringetan? Abis dari mana? Tanya Gia yang hendak menyentuh wajah suaminya tapi segera ditahan oleh Arya pada pergelangan tangan Gia. Kotor, kamu lagi gendong Argi. Intinya mau bicara apa? Tanya Arya cepat membuat Gia mengangguk lalu menarik tangannya yang masih setia di depan wajah Arya. Oh, Sabtu besok ada yang mau makan malam sama kita. Sabtu besok? Siapa? Mama. Tolaklah. Aku males keluar Sabtu malam, macet. Arya meraih beberapa tisu untuk mengusap wajahnya. Dari nada bicara Arya, nampak pria ini sudah sedikit melunak. Tak secuek tadi sebelum pria ini pergi keluar. Karena hal itu juga, Gia jadi sedikit ragu untuk bicara tentang undangan makan malam yang tadi ia dapat.
sebenarnya tak bisa dikatakan undangan. Makan malam itu akan terjadi di unitnya, yang jelas-jelas ia yang akan jadi tuan rumahnya. Lalu, apa yang harus ia katakan pada Arya sekarang? Kok diam? Udah batalin aja. Atau kalau enggak, mama aja yang kesini, sekalian nginepin cucunya, kata Arya menoleh pada Gia dan Gia hanya bisa menggaruk pelipisnya sebentar. Arya masih menatap Gia, dan Gia masih berpikir bagaimana merangkai kata-kata agar suaminya tak lagi bersikap seperti tadi. Setidaknya, ia harus berkata jujur tapi juga harus tetap menjaga perasaan sang suami. Udah, gak mau ngomong lagi. Aku mau mandi aja kalau begitu, kata Arya lagi yang masih menatapnya hingga Gia mendongak lalu menatap Arya yang hendak pergi. Pria itu sudah berdiri, memunguti tisu yang tadi ia pakai hendak ia buang. Tapi baru saja Arya akan pergi, ujung kaosnya ditarik oleh Gia hingga ia kembali berbalik badan dan menatap Gia. Apa? Tanya Arya lembut, membuat Gia makin dibuat bingung. Duduk dulu sebentar, Mas. Arya menatap Gia dan sofa yang tadi ia tempati bergantian, kemudian menarik napas dan segera duduk. Arya tak bersuara, begitu juga Gia yang tak lekas membuka mulutnya, hingga tangan Arya kembali ingin meraih tisu-tisu yang tadi ia letakkan di atas meja ditahan Gia. Aku mau ngomong sesuatu, tapi aku yakin kamu bakalan marah sama aku. Maaf Mas, tapi lebih baik kamu tahu dan marah sama aku daripada aku diam-diam dan kamu tahu dari orang lain yang malah bisa bikin hubungan kita. Kalimat Gia tak berlanjut, melihat bagaimana Arya menatapnya membuat Gia menahan napas dengan sisa air liur yang berusaha dengan sangat ia teguk. Jari-jarinya sibuk bermain dengan tangan kecil Argi. Jangan bilang kamu main di belakang aku sama cowok yang namanya. Enggak. Bukan itu. Walau ya, ada hubungannya dengan pria itu. Arya makin menautkan kedua alisnya, matanya makin memicing hingga Arya mengubah posisi duduknya menghadap pada Gia dan menatap wanita itu serius. Kamu seling? Mas, dengar dulu. Jangan narik kesimpulan yang enggak-enggak. Gia memotong ucapan Arya yang hendak mengatakan jika ia menduakan pria itu, dan sekarang Gia kembali menunduk, mengumpulkan berbagai kosakata sopan yang pernah ia ketahui selama hidup. Mendengar kalimat sanggahan dari istrinya, membuat Arya mendengkus kesal lalu menyandarkan punggungnya di sandaran sofa lalu mengangguk pada Gia. Nah, jelasin sekarang, kata Arya dengan kedua tangan yang pria itu lipat di depan tubuhnya, membuat Gia menarik napas dalam lalu mencoba menatap Arya tenang. Yang mau makan malam sama kita bukan Mama, bukan Kak Arsi, bukan juga Bams dan Siska, tapi dia, ya, pria yang kamu curigai itu. Gia menjeda sebentar, melihat bagaimana ekspresi wajah suaminya ketika ia mengatakan itu, tapi yang ia lihat masih sama. Arya hanya menatapnya datar. Tapi Gia tak tahu jika hati pria itu sudah mulai bergemuruh dengan tangan yang mengepal. Tadi, waktu kamu hilang di lift, dan aku mau balik ke sini, dia tiba-tiba ada di samping aku. Aku udah sempat jelasin sama dia kalau aku ini udah punya suami dan anak, bahkan aku udah tunjukin cincin nikah kita Mas, tapi dia ngotot mau ketemu kamu dan Argi dulu, karena dia masih gak percaya. Gia membasahi bibir bawahnya, wajah Arya masih sama seperti di awal, tak ada yang berubah malah membuat Gia memikirkan hal yang tidak-tidak. Menurut kamu gimana, Mas? Tanya Gia dengan bibir bawah yang ia gigit kecil. Kenapa tanya aku? Kamu udah ngobrol sama dia, buat apa pendapat suami? Tanya Arya sarkas, membuat Gia merutuki pria tak tahu diri tadi, lagi-lagi karena dirinya ia mendapat masalah. Ini lagi diskusi sama kamu, sekiranya kamu gak suka, aku bisa nolak dan... Bisa nolak? Yang artinya tadi gak bisa nolak? Dan andainya kamu mau nolak, artinya komunikasi lagi? Wow Gia, aku belum tahu soal apa lagi sekarang. Udah tuker nomor handphone kayak yang Siska bilang kemarin? Kemarin karena Siska tiba-tiba muncul, kamu jadi gagal tuker nomor. Dan tadi karena gak ada yang ganggu, jadi bebas. Gitu maksud kamu? Terus buat apa ngobrol sama aku? Keputusan ada di kamu. Gia menggeleng kuat,
bukan itu maksudnya. Arya bahkan malah tambah parah salah paham. Bukan gitu Mas, aku bahkan tadi enggak bawa ponsel. Aku bicara ini sama kamu juga karena aku menghargai kamu, aku mau keputusan ini dibuat berdua. Arya hanya melirik Gia dengan sinis, membuat Gia menunduk dengan cepat. Lalu kamu maunya apa? Kamu mau dia tetap ke sini atau enggak? Tanya Arya dan Gia menggeleng. Kenapa? Takut kalau ternyata kalian ada apa-apa di belakang aku? Tanya Arya lagi dan kini Gia mendongak, menatap Arya dengan kepala menggeleng pelan. Mas, kok kamu ngomongnya begitu? Aku berani sumpah Mas kalau aku... Gak usah sumpah, ambil tawaran dia yang mau datang ke sini. Aku mau lihat, seberapa dekatnya kalian. Aku juga mau tahu, seberapa beraninya pria itu. Keputusan aku udah final. Arya bangkit, melangkah cepat ke dalam kamar. Tapi belum sempat pria itu masuk ke dalam kamar, Arya berhenti dan berbalik badan menatap Gia yang ternyata sejak tadi sudah memperhatikannya. Satu lagi, aku gak mau diganggu hari ini. Aku tidur di kamar sebelah dulu. Mas. Aku gak marah, aku cuma butuh waktu aja. Setelahnya, Arya benar-benar masuk ke dalam kamar. Gia hanya menatap nanar pintu kamar mereka dan Arya, pria itu sudah mencak-mencak di dalam kamar. Ia menjambak rambutnya sendiri lalu masuk ke dalam kamar mandi dan memuluk dinding kuat dengan tangannya. Kelemahan Arya, selalu Gia. Dan mungkin akan terus begitu.